Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang tata kelola perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama Lara Melansidi dengan NIM 144, Muhammad Alam Jaya dengan NIM 156, Muhammad Fitra dengan NIM 158, dan Zalsa Amalia Kasmir dengan NIM 198. Yang pertama adalah latar belakang. Tata kelola perusahaan atau corporate governance merujuk pada sistem yang mengatur dan mengelola perusahaan, termasuk hubungan antara manajemen, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengelolaan risiko mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Ini termasuk risiko finansial, operasional, dan reputasi. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1990. Penerapan tata kelola perusahaan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk mencakup berbagai aspek yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Indofood memiliki struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik, di mana Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki peran yang jelas dalam pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. Kepatuhan terhadap regulasi Indofood mematuhi sebuah regulasi yang berlaku di industri makanan dan minuman, termasuk standar keamanan pangan dan kebijakan perlindungan konsumen. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memang bergerak di sektor industri, khususnya dalam industri makanan dan minuman. Dalam laporan tahunannya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menguraikan berbagai kebijakan dan praktik yang diterapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk selama periode 2019 sampai 2023. Yang kedua, apa saja kebijakan dan praktik GCG yang diterapkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Yang ketiga, apa peran GCG dalam mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, apa rekomendasi untuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk agar lebih efektif dan berkelanjutan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah yang pertama menganalisis penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, yang kedua mengidentifikasi kebijakan dan praktik GCG yang diterapkan, yang ketiga meneliti peran GCG dalam mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, dan yang terakhir memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan tata kelola. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Dasar teori tata kelola perusahaan menurut Chin dan Shaw, terdapat dua teori utama yang terkait dengan corporate governance adalah teori keagenan atau agency theory dan teori tata kelola atau stewardship theory. Yang pertama, teori keagenan yang dikembangkan oleh Michael Johnson memandang manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham atau prinsipal akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dan yang kedua, teori tata kelola menurut Anton, stewardship theory hadir sebagai perspektif dan pemikiran akuntansi manajemen yang didasari psikologi dan sosiologi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan present yang dilakukan oleh teman saya. Berikut adalah definisi tata kelola perusahaan. Good corporate governance secara bahasa adalah tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik ini hadir agar tercipta iklim sehat dengan para stakeholders dalam suatu organisasi perusahaan. Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor per 01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. World Bank mendefinisikan good corporate governance sebagai peraturan bagi organisasi dalam bidang bisnis yang mengatur tentang tingkah laku pihak manajemen sebuah perusahaan serta merincikan dan menjabarkan tugas serta wewenang dan pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki wewenang. Selanjutnya adalah tentang PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau dikenal dengan ICBP atau perseroan merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan dan terkemuka. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menawarkan berbagai pilihan produk makanan dan minuman sebagai solusi kebutuhan sehari-hari bagi konsumen di segala usia dan segmen pasar melalui lebih dari 30 merek produk yang terkemuka. Banyak di antara merek-merek tersebut memiliki pangsa pasar yang signifikan di Indonesia, didukung oleh kepercayaan
kepercayaan dan loyalitas yang mendalam dari para konsumen selama bertahun-tahun. ICBP mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Saat ini Indofood adalah pemegang saham utama ICBP dengan 80,53% jumlah kepemilikan dan 19,47% merupakan jumlah kepemilikan oleh publik. Selanjutnya adalah metode yang digunakan. Yang pertama itu adalah desain penelitian. Dalam penelitian ini digunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan pada studi kasus. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara terperinci praktik-praktik tata kelola di PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama periode 2019 sampai 2023. Pada penelitian ini, studi kasus pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tata kelola perusahaan yang relevan bagi sektor industri makanan dan minuman di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan prinsip GCG di PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam laporan tahunan 2019 sampai 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menilai seberapa baik PT Indofood Sukses Makmur Tbk menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia. Ini juga membandingkan perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yang pertama itu adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui sumber data sekunder yang diperoleh dari PT Indofood, biasanya menerbitkan laporan tahunan yang mencakup informasi tentang struktur tata kelola, kebijakan, dan kinerja keuangan. Menurut Widiawati 2019 dalam Journal of Corporate Governance, data sekunder dari laporan tahunan adalah sumber utama untuk menganalisis implementasi GCG karena mencakup informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan. Kemudian yang selanjutnya ada studi literatur. Studi literatur merujuk pada pengumpulan dan analisis informasi yang telah dipublikasikan untuk memahami konteks, teori, dan temuan sebelumnya dalam bidang tertentu. Artikel yang membahas tentang tata kelola perusahaan di Indonesia, khususnya yang menyentuh pada industri makanan dan minuman. Baik, selanjutnya analisis dokumen. Studi ini menganalisis laporan tahunan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Undang-Undang Good Corporate Governance Indonesia seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Dokumen ini meningkatkan pemahaman tentang pedoman dan standar Good Corporate Governance yang harus dipatuhi oleh perusahaan publik. Yang kedua ada penilaian berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama itu ada keterbukaan, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga kewajaran, dan yang keempat itu merupakan tanggung jawab. Selanjutnya, metode analisis penelitian. Yang pertama, pengumpulan data. Sumber data dikumpulkan dari data laporan tahunan, dokumen kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan sumber sekunder lainnya yang relevan. Yang kedua, teknik pengumpulannya menggunakan teknik studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Yang selanjutnya, kategorisasi data. Yang pertama itu ada klasifikasi informasi. Kategorikan data yang telah dikumpulkan berdasarkan tema atau kategori yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Yang kedua itu penyusunan kode. Buat kode untuk setiap kategori agar analisis lebih sistematis. Yang ketiga ada analisis tematik. Analisis tematik ini yang pertama ada identifikasi tema. Lakukan analisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data. Yang kedua itu hubungan dengan prinsip Good Corporate Governance. Tautkan tema yang diidentifikasi dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk mengevaluasi. Yang ke slide berikutnya ini ada interpretasi data. Interpretasi data ini yang pertama ada analisis mendalam. Lakukan analisis mendalam terhadap tema yang telah diidentifikasi untuk memahami makna dan konteks di balik data. Yang kedua itu bandingkan dengan literatur. Bandingkan temuan dengan literatur yang ada untuk memastikan validitas dan relevansi. Yang kedua ada penyusunan laporan. Penyusunan laporan di sini yang terbagi yang pertama ada penyajian temuan. Susun laporan yang menyajikan hasil analisis secara jelas dan sistematis. Yang kedua ada rekomendasi. Berikan rekomendasi berdasarkan temuan analisis untuk perbaikan praktik Good Corporate Governance di perusahaan. Yang terakhir ada verifikasi dan validasi. Di mana di sini yang pertama ada triangulasi data. Gunakan triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan keandalan temuan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, implementasi tata kelola perusahaan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2019 sampai 2023. Yang pertama itu ada transparansi. Perusahaan ini dianggap telah memenuhi prinsip transparansi apabila perusahaan tersebut memberikan informasi yang tepat,
jelas, akurat, dan tepat waktu, serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Informasi yang disampaikan harus mencakup mulai dari hal mendasar hingga hal yang penting yang diketahui oleh pihak lain. Yang selanjutnya itu ada akuntabilitas. Perusahaan dianggap memenuhi prinsip akuntabilitas jika mereka mampu mempertanggungjawabkan kinerja secara transparansi dan wajar kepada para pemangku kepentingan. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan yang harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan kebijakan yang telah ditentukan. Berikutnya yaitu pertanggungjawaban. Perusahaan harus memastikan bahwa dalam menjalankan segala aktivitas bisnisnya, mereka telah mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Dalam laporan tahunannya dijelaskan bahwa seluruh isu yang terjadi di PT Indofood Sukses Makmur telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini disampaikan dalam laporan komite audit, di mana laporan disampaikan terbebas dari hal-hal material yang membuat laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, independensi. Dalam menerapkan prinsip independensi, perusahaan harus objektif dalam melakukan pengambilan keputusan. Terkait penerapan prinsip independensi, PT Indofood Sukses Makmur dapat dikatakan telah menerapkan prinsip tersebut dengan cukup baik. Dalam pengambilan keputusan, Indofood bersifat independen, di mana tidak ada intervensi dari pihak manapun karena Indofood menyebutkan hasil dari rapat umum pemegang saham secara umum. Selain itu, strategi perusahaan dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur juga sejalan dengan visi dan misi yang mereka sebutkan. Selanjutnya yaitu kewajaran dan kesetaraan. Penerapan prinsip kewajaran dan kesetaraan mengharuskan perusahaan memberi kesempatan pada para pemangku kepentingan untuk menyampaikan saran dan pendapatnya demi kepentingan perusahaan di masa mendatang. Prinsip kewajaran dan kesetaraan yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur ditunjukkan melalui pemberian kesempatan yang sama tidak hanya dalam menyampaikan pendapat mereka, tetapi juga kesempatan dalam mengembangkan dan mengasah kemampuan mereka. Seluruh karyawan mendapat program pelatihan dan pengembangan yang sama di PT Indofood Sukses Makmur. Selain itu, PT Indofood Sukses Makmur memberi tunjangan berdasarkan kinerja yang mereka karyawan lakukan. Berikutnya pembahasan. Yang pertama, peningkatan penerapan prinsip-prinsip tata kelola dari tahun ke tahun. Selama 5 tahun, PT Indofood Sukses Makmur telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola. Misalnya, pada tahun 2019, perusahaan berkonsentrasi pada peningkatan akuntabilitas internal. Di sisi lain, pada tahun 2021 sampai 2023, perusahaan mulai memasukkan tanggung jawab lingkungan dan sosial dalam strategi keberlanjutan jangka panjangnya. Yang kedua, pengaruh tata kelola terhadap kinerja keuangan dan reputasi selama periode 2019 sampai 2023. Laporan tahunan PT Indofood Sukses Makmur Tbk menunjukkan bahwa penerapan tata kelola yang efektif meningkatkan kinerja keuangan. Misalnya, telah terbukti bahwa peningkatan transparansi pelaporan keuangan dapat meningkatkan minat investor yang dapat menguntungkan harga saham perusahaan. Yang ketiga, hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan GCG PT Timah Tbk menghadapi berbagai kendala selama pelaksanaan GCG atau Good Corporate Governance. Yang paling penting adalah menjaga prinsip independensi dan tanggung jawab sosial dalam lingkungan industri yang memiliki risiko lingkungan tinggi. Kesimpulan, berdasarkan informasi yang diperoleh melalui laporan tahunan tahun 2019 sampai 2023 dan situs resmi PT Indofood Sukses Makmur di internet, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan PT Indofood Sukses Makmur telah memenuhi 5 prinsip umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh KNKG tahun 2006, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Kelima prinsip tersebut telah diaplikasikan dengan baik oleh PT Indofood Sukses Makmur. Hal ini dapat dilihat melalui informasi yang disampaikan dalam laporan tahunannya, karena dalam laporan tahun tersebut PT Indofood Sukses Makmur seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan seperti hasil kinerja, struktur, dan kebijakan GCG secara lengkap dan sistematis. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.